Jadi kayak Bang Salam jualan ketoprak, jawab salam kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, simpul jawaban kan baru nyum-nyum. Campung kasih nyum-nyum. Anak paling basane godong salam ning pinggir sumur, sing jawab salam muga-muga diparingi panjang umur. Godong salam godong alpukat, sing jawab salam muga-muga sehat walafiat. Godong salam opak gendar, sing orang belum jawab salam muga-muga cepat ngomong. Yuk sekali lagi yang kompak, yang rampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khalaq. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن ikutin aduk-aduk. Kalau belum berhenti tangannya terus, yang rampak, yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai. Masya Allah. Saya tanya ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek? Bapak-bapak mau yang panjang apa yang pendek? Kata ibu-ibu maunya yang pendek. Saya kasih pendek, maunya yang panjang. Ya, bapak-bapak mau yang panjang apa yang pendek? Sedengah. Yang kompak, yang rampak. Tidak cukup yang pendek aja,
Kata ibu-ibu dan api yang pendek ya bu. Yang di depan motor jawabannya kayak orang habis minum langsung antok. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما جاء في الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاكرين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh sesepuh masyarakat Desa Keranteng Blok Tegal Rasak, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para hujjaj. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka semuanya. Amin. Dan juga tak ketinggalan kepada Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Tegal. Masjid Baitur Rahman mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan baik lahiriah maupun batiniahnya. Amin. Dan juga kepada Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Fathul Quran, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan baik jasmaniah maupun rohaniahnya. Dan juga alhamdulillah di tengah-tengah kita semuanya hadir, yaitu Bapak Guru beserta seperangkatnya, mudah-mudahan senantiasa eksis selalu dan menjalankan aktivitas dan tugas serta tanggung jawabnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dalam satu majlis peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Fathul Quran, sehingga kita dapat bersua jumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seperjuangan, yang betul-betul keyakinannya beliau sanggup mendobrak dan menerobos di celah-celah kehidupan manusia
dan berhasil mengibarkan panji-panji keislaman di seluruh jagat buana ini, tak terkecuali di negeri tercinta yaitu Indonesia Raya. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita yang tercinta menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, damai, tentram, sejahtera. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya itu kalau sudah di depan udah meklik disuruh ngomong udah gayanya selangit, gayanya udah kayak Zainuddin MC, gayanya doang selangit, padahal mah orangnya mah bikin sengit orang sini kali ya. Jadi kita ini berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum," katakan wahai Muhammad, jika kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, yakni jalan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, cinta tidak dengan Rasulullah? Cinta tidak dengan Rasulullah? Apa tandanya cinta dengan Rasulullah itu? Apa tandanya cinta dengan Rasulullah itu? Apa bapak-bapak? Tandanya cinta kepada Rasulullah? Apa? Ngasih bunga mawar? Bukan. Bukan ngasih bunga mawar. Itu mah kalau ngasih bunga mawar mah cintanya Bang Asep sama si Dewi. Cinta kepada Rasulullah bukan seperti itu. Tapi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tanda, memiliki ciri. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti memiliki ciri. Karena kata pepatah orang Arab mengatakan likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu punya tanda. Laki-laki punya tanda, perempuan juga punya tanda. Begitu seterusnya, makhluk yang ada di dunia ini memiliki tanda. Begitu pula kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki tanda. Hal ini dikutip oleh Imam Nawawi. Beliau membuat sebuah karya yang berjudul Kitab Qami'udhiyah. Beliau menukilkan perkataannya Imam Ibnu Sahal. Apa kata beliau? Alamatu hubbillahi ta'ala hubbul Qur'an. Tanda-tandanya orang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Qur'an. Makanya kita didik anak-anak itu untuk belajar Al-Quran agar mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dididik dari semenjak dini, dididik mereka ini dengan Al-Quran agar tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan ini adalah fase menuju cinta yang hakiki yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cinta kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita cinta kepada Al-Quran? Adalah dengan kita selalu membaca Al-Quran. Karena nanti inilah yang akan menemani kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke alam kubur. Enggak ada teman, enggak ada listrik, enggak ada akses, semuanya nanti akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang-orang yang senantiasa dulu waktu dunianya
langgengkan membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran akan terus menemani walaupun mereka ini adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke alam barzakh. Setelah masuk ke alam barzakh, mereka akan menghadapi dua pertanyaan dari dua malaikat Munkar wa Nakir. Mereka akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Pertama yang akan ditanya apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Tuhanmu. Mau menjawab Rabbi Allah, dulu nggak pernah baca Al-Quran, dulu nggak pernah zikir, dulu nggak pernah hadir ke majlis-majlis ilmu, dulu nggak pernah datang ke majlis-majlis dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mengetahui siapa Tuhannya. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Langsung mereka menjawab Ronaldo. Nah, ini waktu di dunianya ini sudah nonton bola ini. Apalagi kalau bolanya sudah taruhan puluh setengah, puluh satu. Nah ini ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Rohana. Nah, ini sudah kejanda. Ini waktu duduknya nih. Tuh, boro-boro mau hadir di dalam sebuah majlis, boro-boro mau melanggengkan bacaan Al-Quran, mendengar pun tidak pernah. Inilah yang akan mendapatkan siksa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tuh, makanya manusia itu hidup jangan sombong. Coba kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, mau jadi apa kita? Apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Coba kata Bung Haji Roma Irama kan begitu, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh. Pada pintar juga maksudnya. Jadi kalau orang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Munkar wa Nakir, ditanya dalam alam kuburnya, mereka sudah tidak bisa menyombongkan diri di hadapan malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat Israel mencabut nyawanya, masuk ke alam kubur, ditanya nggak bisa juga. Makanya apa yang patut kita sombongkan? Jangan mentang-mentang kita punya rumah mewah, toh pada intinya nggak dibawa juga. Jangan mentang-mentang kita punya kendaraan baru motor PCX saja itu juga boleh meridi. Udah sombong. Betul? Betul apa betul? Baru punya motor PCX sudah, masya Allah, pamernya sampai tetangga-tetangga, sampai ke pojokan tahu semua. Padahal jalan kalau lewat pun sedikit saja sudah nyampe, tapi karena pamer dan penuh dengan kesombongannya, muter jalannya itu. Betul? Tuh, makanya jangan sombong. Motor aja kredit belum lunas sudah sombong. Dan juga keciri, Pak, motor mah dapat kredit sama cash tuh. Kalau orang itu motornya tes, bunyinya juga pas di starter cetak begitu. Betul apa betul? Bunyinya juga pas di starter cetak betul. Tapi kalau motornya boleh kredit, boleh coba deh. Pas ketika di starter orang begitu bunyinya. Maklum pas di starter dilihat tanggalnya baru, wah sudah tanggal muda, waktunya setoran. Makanya jangan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya adalah tawadhu.
Nih saya tanya lagi nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam majelis ini, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Yang di belakang ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Yang di sini hadir semuanya yang cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ada rasa sombong dalam diri kita. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a hubballahi ta'ala wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fahuwa kadzdzab. Orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi dia ini seorang istri atau suami, seorang istri masih ngelawan sama suaminya, seorang suami nggak pernah ngasih nafkah sama istrinya, maka pengakuan cintanya adalah merupakan kedustaan belaka. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya tanya orang-orang perempuan dulu nih, ibu-ibu yang hadir di sini, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, jangan suka ngelawan sama suami, kasihan suami, ya montang-manting kerja dari pagi sampai sore buat siapa coba? Buat istri, ya. Masya Allah, makanya jangan belagu jadi istri, jangan sombong, jangan suka menghina hasil daripada jerih payahnya seorang suami. Karena biar bagaimanapun itu adalah suami kita. Dapat sedikit kita terima, dapat banyak alhamdulillah. Jangan suka dikatain pas ketika dapatnya banyak dibilang sayang, Masya Allah, sayangnya sampai panjang. Tapi giliran dapatnya sedikit hasil dari kerja jerih payah seorang suami, pas pulang-pulang kata istrinya, dasar mokondok gitu. Ini laki dasar mokondok modal kolor doang katanya. Ada yang begitu? Ada di sini? Nggak ada di sini mah, adanya di rumah ntar. Tuh, ya, jangan suka menghina hasil jerih payah daripada seorang suami. Biar bagaimanapun itu adalah suami kita harus kita hormati. Tuh, ya. Semua apa yang kita berikan seorang perempuan kepada suaminya, maka seorang suami pun harus memberikan sepenuhnya kepada seorang istri. Untuk itu. Ya, makanya nih ibu-ibu jangan suka ngelawan sama suami. Semuanya untuk suami. Ya, berdandan juga untuk suami, berhias juga untuk suami. Jangan kebalik, kasihan suaminya kerja dari pagi sampai malam itu buat kebahagiaan seorang istri. Sampai kadang istrinya Masya Allah dikasih nafkah lebih oleh suaminya, dibelikan ini dan itu, bisa kebeli, sampai bahkan membelikan kosmetik sampai begitu banyaknya. Biasanya perempuan identiknya dengan kosmetik. Dibelikan kosmetik hasil jerih payahnya seorang suami, dibelikan tuh berbagai macam kosmetik. Seharusnya dia itu beli kosmetik berhias untuk istrinya, tetapi ia salah gunakan, malah justru untuk orang lain. Kan kasihan suaminya pas malam Jumat, Masya Allah, suaminya beranak betul. Pas malam Jumat suaminya mau nyium pipinya, baunya angin. Pas nyium pipi banyak koloknya dia. Pas nyium badan baunya minyak jelantah. Ya Allah, bapak-bapak kasihan banget begitu. Ya, beranak di malam Jumat. Makanya nih diberikan kosmetik itu untuk siapa? Untuk suami. Berhias juga untuk suami. Berdandan juga untuk suami. Ini mah Masya Allah kosmetik sebegitu banyaknya, sampai bedaknya saja. Bedak itu sampai mejiku, biniu, merah, jingga, ungu, putih. Wah, ada semua. Sampai citakannya itu kayak citakan serabi. Banyak bang, saking banyaknya.
tapi ia salah gunakan. Masya Allah. Apalagi kalau pas pergi kondangan pakai bedak berbagai macam bedak. Masya Allah, jalannya aja nih Pak jalannya nih, mohon maaf nih Bu, jalannya aja sampai kayak priayi. Ciri-ciri Pak bergeding dong, ciri-ciri Pak bergeding dong, begitu. Jalan lagi padahal mah jalan tuh deket lewat situ doang gitu. Ini mah kadang-kadang dipasang-pasang lewatnya. Ya Allah, ciri-ciri Pak bergeding dong, ciri-ciri Pak bergeding dong, ciri-ciri Pak bergeding dong, Pak gitu. Siapa itu Pak? Siapa itu Pak? Oh, ngaku sendiri. Ya, jadi silahkan ibu-ibu berhias berdandan tapi untuk suami. Kita kembali lagi. Alamatu hubbillahi ta'ala hubbul Qur'an. Nih, ya. Cinta kepada Al-Quran dengan melalui kita membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, barulah kita memahami sedikit demi sedikit makna yang terkandung di dalamnya. Baik makna secara internal maupun makna secara eksternal, baik makna secara eksplisit maupun implisit. Kita pelajari itu, cuman dalam mempelajari Al-Quran itu makna yang terkandung di dalamnya harus dengan menggunakan ilmu nahwu dan sorof. Kata orang santrinya mau begitu. Pakai apa namanya Pak? Pakai ilmu apa namanya? Nahwu dan sorof. Ya contoh saja nih, contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kita belum mengetahui arti yang sebenarnya. Karena di sana terdapat bermacam-macam huruf, bermacam-macam kalimat, sehingga tentu untuk mengoreksi makna yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan ilmu nahwu dan sorof. Bismillahi huruf jar, ismi majrur huruf jar, alamat jarnya kasrah zahir, sejumlah jar majrur ta'alluq atau muta'allaq terhadap fi'il fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ay huruf tafsir abtadi kalimah fil mudhari' huruf alamat rafa'nya dengan zahir. Bismi mudhaf Allah mudhaf ilaih kudu jar alamat kasrah zahir. Ar-Rahman menjadi sifat awal dari lafaz Allah. Kalau sifat harus mengikuti mausuf alihnya, semasa mausuf alih jar, maka sifatnya juga harus jar. Alamat jarnya kasrah zahir. Ar-Rahim menjadi sifat yang kedua dari lafaz Allah. Kalau sifat harus mengikuti mausuf alihnya, selagi mausuf alihnya itu jar, maka sifatnya juga kudu jar. Alamat cerita kasrah zahir. Paham gak Pak Bu? Paham gak Pak Bu? Udah manggut aja, yang penting manggut. Paham gak paham, yang penting manggut. Paham gak paham, yang penting karena manggut juga dapat pahala walaupun gak paham. Tadi mendengarkan kan pura-pura paham. Oh, manggut gak kira-kira Pak? Manggut gak itu? Manggut. Padahal kalau tanya tadinya begini manggutnya tuh. Paham Pak? Paham Bu? Paham Pak? Paham Bu? Jalan-jalan. Tapi yang penting manggut. Karena manggut juga kalau duduknya dalam sebuah majelis kebaikan, saya akan dibawa kepada kebaikan bulat. Meskipun apa yang didengarkan oleh ustaz itu yang disampaikannya tidak paham oleh dirinya, tapi dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaznya, oleh kiainya, dengan petuah-petuah yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik, manggut saja meskipun nggak paham, dapat pahala. Karena itu adalah termasuk ibadah badaniyah. Ibadah apa namanya? Ibadah badaniyah. Ibadah seluruh anggota tubuh. Betul. Ini contoh. Tangan. Kalau kita tangan ini menggunakan untuk perbuatan zalim kepada orang lain, seperti menyakiti, menyiksa dan lain sebagainya, kira-kira dapat dosa nggak? Dapat dosa atau tidak Bu? Dapat dosa. Dapat dosa nggak Pak?
dapat dosa di tangan. Jika kita tidak pergunakan untuk kebaikan, dapat dosa. Tapi kalau Al-Quran kita gunakan untuk apa? Untuk memegang Al-Quran, baca Al-Quran, untuk memegang tasbih, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dapat pahala enggak? Dapat pahala. Begitu juga kalau tangan kita gunakan nih, kita gunakan biasanya untuk melekan toh, untuk melekan. Tangan kita digunakan untuk megang kartu. Mohon maaf, megang kartu tangannya tuh ya. Kira-kira dapat pahala nggak tuh sambil begini? Begitu tuh, dapat pahala nggak tuh? Dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Pas udah, masya Allah, kasihan temennya yang di samping. Berzikir kepada Allah, dapat pahala. Begitupun anggota tubuh kita, bahkan pantat kita nih, kalau kita bawa kepada kebaikan, duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, meskipun nggak paham, tetap pantat tidak dapat pahala. Meskipun duduknya rada-rada kayak goyangan ingul, kadang duduknya begini, lama-lama mundur. Nyari senderan, nggak ketemu senderan, nyender ke temennya toh. Karena dibawa kepada kebaikan, tetap dapat pahala. Tuh ya. Bahkan kepala kita walaupun manggut saja, yang tadi saya sampaikan, manggut saja tetap dapat pahala. Karena apa? Karena dibawa kepada kebaikan. Manggut saja, meskipun manggutnya itu kan ada model-model. Ada manggut yang paham beneran, ada yang manggut pura-pura paham, ada yang manggutnya kebablasan sehingga sampai ke alam bawah sadar begini. Apa tuh manggutnya itu? Ngantuk kompak amat ibu-ibu, ngantuk. Masih ngantuk apa masih ngantuk? Masih ngantuk apa masih segar? Masih ngantuk apa masih ngantuk? Ada satu doa yang kalau kita baca nanti akan hilang rasa ngantuknya. Ini mah jangan bilang siapa-siapa ya. Nih, jangan bilang siapa-siapa, tolong jangan dibilang siapa-siapa. Ini mau saya sampaikan nih, doa untuk menghilangkan rasa kantuk. Yuk bareng-bareng. Bapak Ibu semuanya bareng-bareng kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa, ya Allah, ngaji ngantuk dipaksa. Sudah hilang ngantuknya. Bapak-bapak sampun hilang dereng ngantuk ya. Lanjut. Kita lanjutkan lagi sampai mana tadi itu? Sampai mana? Sampai ngantuk. Ya Allah, benerin sampai ngantuk. Jangan bohong. Bapak-bapak sampai mana Pak tadi Pak? Sampai ngantuk. Ibu-ibu sampai mana Bu? Sampai ngantuk juga. Masya Allah, kompak amat. Ini nggak bohong, betul ya? Nggak dusta, betul. Iya, jangan sampai saya mengeluarkan ku pantang berdosa walau ada maunya, pacar pun tak punya, hanya dirimu saja. Giliran begini maaf, giliran pas baca Quran toh ya. Tadi berarti sampai ngantuk. Jadi seluruh anggota tubuh kita kalau kita gunakan untuk kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula.
Maka tadi klasifikasi ibadah, kata Imam Nawawi di dalam kitab Tafsir Marah Labid Likash Ma'na Qur'anil Majid, ada 4 model ibadah. Yang pertama ibadah lisaniyah. Apa namanya? Lisaniyah, lisan kita nih, ya. Ibadah lisan. Baca Quran contohnya, meskipun kita nggak paham dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak paham tuh artinya, tapi kalau kita mau baca Al-Quran dapat pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran tapi mau duduk bersama orang-orang baca Al-Quran dapat pahala. Ya meskipun cuman komat kamit mulutnya doang, pas ketika bareng-bareng baca Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Kata orang yang nggak bisanya ngomong komat kamit saja mulutnya, nggak apa-apa, dapat pahala, cuman begini doang. Dapat pahala. Ya meskipun pas ketika wa ilaihi turja'un, monyong mulutnya kelihatan, ikut monyong. Ya sebenarnya kan dia juga pengen bisa baca Al-Quran, cuman nggak bisa baca Al-Quran, jadi duduk saja sama orang-orang yang baca Al-Quran, meskipun mumat kamit monyong mulutnya, tetap dapat pahala. Tuh, ya. Makanya orang yang semacam begitu, orang yang apa? Orang yang sudah kadaluarsa, orang yang sudah dapat umur, orang yang sudah lansia, kalau masih ada kesemangatan belajar Al-Quran, kita beri semangat, jangan dipatah-patahin. Udah tua, ngapain sih belajar Al-Quran? Ya, jangan dipatah-patahin. Kita kasih semangat. Jangan sampai mereka yang sudah tua, sudah lansia, kemudian kita mau belajar Al-Quran, kemudian kita patahkan semangatnya. Bukan patah semangatnya lagi, malah justru nanti patah hatinya. Tuh, kalau sudah patah hatinya bisa bikin sakit hati. Begitu juga sama seorang suami, pas istrinya mau belajar Al-Quran, bukannya dikasih semangat, mau hadir ke majelis taklim, bukannya mau dikasih semangat, malah kendor-kendorin. Kasih semangat kalau istrinya mau mengaji. Ya meskipun dari berangkat ke rumah hanya asal berangkat saja, sampai di sana ngobrol, biarkan saja, yang penting ada niat mau belajar Al-Quran. Jangan sampai dipatahkan semangatnya sehingga membuat mereka menjadi patah hati. Kalau sudah patah hati, ujungnya sakit hati. Kalau sudah sakit hati, kalau orang yang sudah suami istri, bisa-bisa itu terjadi pertengkaran, persengketaan, bahkan terjadi perceraian. Tuh, betul katanya, betul. Iya, jangan sampai sakit hati membuat rumah tangganya berantakan. Lara hati pengen isi bunuh diri. Kalau orang sudah patah hati, katanya sudah mau bunuh diri. Ya nggak apa-apa kalau mau bunuh diri mah. Ya, kalau nggak mau ya jangan. Coba kalau umpamanya orang bunuh diri, udah langsung meninggal dunia, ya nggak ketemu lagi sama mantannya. Ini mah bunuh diri, enggak ketemu mantan, iya. Betul. Iya. Ular hati pengen isi bunuh diri, ulas ning keturunan kabeh kang ditinggal kari. Coba kang mari minumne lan sewot-sewotan, melas ning keturunan
anak wis genggol ndase. Tuh, coba ya, kita kembali lagi pada alamatu hubbillahi hubbul Quran. Tandanya orang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami maknanya lebih jauh lagi, kemudian kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada waktu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Maka jawabnya Siti Aisyah, kana khuluquhu fil Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu persis apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya anak-anak kita ajarkan Al-Quran, ya. Makanya kan begini, bocah cilik Kang Mas diurut ngaji, supaya gede Kang Mas ora pada rugi dunya Kang Mas ora dadi apa, rugi akhirat Kang Mas aduh bakal cilaka. Allahumma, ayo siap perbananya, hadrahnya siap. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala termasuk nanti wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Tandanya orang itu cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka dengan kita membaca Al-Quran berarti tanda cinta juga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula kemudian kita menanamkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri kita dengan melalui salawat. Ya wajar aja Pak Buya, yang namanya bocah-bocah ya. Kadang-kadang salawatan itu sambil bergurau, kadang-kadang sambil bercanda, kadang-kadang salawatan itu ada yang modelnya kayak tali baju. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Namanya juga anak-anak enggak apa-apa. Yang penting mereka bersolawat. Ada juga yang anak-anak solawatannya itu sallallahu alaihi Muhammad senampan dibagi 4. Ya Allah kasihan amat yang banyak dibawa Ustaz, dibawa umat bukan Ustaz. Ini namanya juga anak-anak yang maklum. Sallallahu alaihi Muhammad senampan dibagi 4. Ya Allah kasihan amat yang banyak dibawa Ustaz. Panjang amat. Ya wajar namanya juga anak-anak. Karena menanamkan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Maka cara yang pertama adalah dengan selalu membaca sholawat. Siap lagi hadrahnya, siap lagi ya. Ya, salawatan tidur dulu. 1, 2, 3. Allahumma
sayyidina Nah, seperti itulah cara menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW terhadap putra-putri kita. Lagunya mah terserah sebisanya. Karena kata baginda Rasulullah SAW, Inna awlan nasi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salah. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling pertama dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat Allahumma salli dengan kita selalu berselawat sehingga hati kita terhalut dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gandrungnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus senantiasa terbayang-bayang, seperti lagunya kerang raman keruruman pribasani bayangane aduh kekatongan baik wong bagus tipis lambene sejagat langkapan tare Arjuna lang iya ya dengan rasa tidak. Jadi intinya adalah menanamkan rasa kecintaan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan membaca salawat. Maka disebutkan di samping kita selalu memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ja'far As-Sadiq dalam kitab Barzanjinya. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadhu'i yaksifu na'lahu wa yarqau thawbahu wa yahlu satahu wa yasiru fi sirati ahlihi bi siratin sariyah. Seperti begitulah sifat-sifat yang terdapat dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadidal haya', rasa malunya tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai seorang istri percuma mengaku kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih suka melawan sama suaminya, masih membangkang pada suaminya. Begitu juga percuma mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami kepada istrinya masih tetap saja tidak memberikan nafkah yang seharusnya semestinya diberikan kepada istrinya. Kira-kira 1 bulan cukup, malah dia ditelpit sendiri dalam sakunya. Nah, inilah pengakuan yang penuh dengan kedustaan.
Maka disinilah manidda'a hubballahi ta'ala wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Muhammad, akan tetapi mereka tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengakuannya adalah dusta belaka. Dan mudah-mudahan sifat-sifat yang ada di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terapkan, mulai dari syadidal haya, sangat pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terapkan malu kalau kita ini nggak pernah berjamaah ke masjid, malu kalau kita ini tidak pernah menyantuni anak yatim piatu, malu kalau kita ini tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya, malu juga seorang bapak-bapak yang mencari uang, bahkan menjadi seorang miliarder, tetapi melantarkan istrinya, melantarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tajir ini akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perihal hartanya untuk apa ia gunakan. Tuh. Terus bapaknya kuat, saya yang gak kuat. Jadi pada intinya kita meneladani sosok baginda Rasulullah SAW di dalam kita kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bahkan kita menjaga hubungan dengan menerapkan sifat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Buah kelapa, buah nangka, jangan lupa dibawain sesuatu deh, gitu ya. Intinya ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Akhir kalam, bila mana dalam perkataan saya sebelum saya tutup dengan pamungkas sebagai kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang terima apa yang telah disampaikan oleh Al-Bukhara Ustaz Syariful Karim bisa merekatkan rasa keimanan maupun